Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan kajian pada subuh yang diisi oleh Bapak Ustadz Priyatno, dan kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, ukhuwah kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini Bapak Ustadz Priyatno akan memberikan tausiahnya sampai nanti pada waktu subuh, dan di akhir sesi barangkali ada pertanyaan atau tambahan atau barangkali sanggahan, dipersilahkan nanti di akhir sesi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Priyatno kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni sholat subuh berjamaah, dan juga kita melanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Hadirin jamaah sekalian,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kajian kita, tema kita tentang dampak hukum dari ucapan lisan. Kita sama-sama tahu bahwa ucapan seseorang itu merupakan refleksi dari hatinya. Orang yang hatinya bersih, maka akan muncul terrefleksi di dalam perbuatannya, baik itu lisan maupun tulisan. Karena bahasa itu ada bahasa lisan dan juga ada bahasa tulisan. Nah, di dalam pandangan ajaran agama Islam bahwa ucapan seseorang itu ada yang memiliki implikasi hukum atau berdampak hukum. Jangan kemudian seorang mengatakan ini kan sekedar ucapan, gitu, sekedar ngomong. Padahal di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita temui ya peristiwa atau hal-hal yang menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan akibat dari apa yang diucapkannya. Saya ambil contoh misalnya ketika seorang laki-laki datang kepada seseorang yang kebetulan seseorang ini punya anak, seorang perempuan misalnya. Kemudian dia menyampaikan maksudnya bahwa dia ingin mempersunting anaknya, sehingga kemudian terjadi kesepahaman dan persetujuan. Pada akhirnya sampailah saatnya acara akad nikah, kan begitu. Nah, ketika acara akad nikah berlangsung, maka seorang ayah, seorang wali, dia akan mengucapkan kata-kata ijab. Dan kemudian sang calon mempelai pria mengucapkan kata-kata qabul dalam akad nikah, ya. Sehingga kemudian ada acara ijab dan qabul. Pada acara ijab, seorang ayah, seorang wali mengatakan, wahai si fulan, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Fulanah dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Kemudian disambut dengan kata-kata qabul dari calon mempelai pria, ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Kemudian yang menyaksikan dia mengatakan sah. Nah, kan begitu kira-kira ya. Nah, kita dulu begitu kan. Nah, ucapan ijab dan qabul dari dua orang ini ternyata memiliki implikasi hukum. Ya. Dengan ijab dan qabul yang sudah dilakukan tadi, disaksikan oleh sekian banyak orang, maka seorang wanita yang tadinya haram disentuh menjadi halal, kan begitu. Seorang wanita yang tadinya haram dipergauli, gitu kan, bahkan berdosa hukumnya, kemudian menjadi halal dan berpahala, kan begitu. Nah, bukankah itu juga hanya sekedar dihalalkannya dengan ucapan, gitu ya? Oleh karena itu, ucapan itu memiliki implikasi hukum. Ya, memiliki implikasi hukum. Bayangkan yang tadinya haram disentuh gitu, jadi halal. Ya. Yang tadinya haram dan berdosa dilakukan, kemudian menjadi
halal, bahkan berpahala. Nah, kan gitu. Bukan hanya sekedar halal, berpahala. Kan begitu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya berhubungan suami istri, apakah saya akan mendapatkan kepahala?" Gitu kan. Kemudian Rasulullah balik menjawab dengan pertanyaan, "Bagaimana kalau hal itu kamu lakukan kepada wanita yang bukan istrimu?" Kata Rasulullah. "Tentu berdosa ya Rasulullah." Begitu juga sebaliknya. Ketika hal itu dilakukan pada pasangan yang sah, maka kata Rasulullah itu akan berpahala. Nah, jadi luar biasa. Dengan kata-kata, ya sekali lagi, mengubah satu kondisi yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya berdosa menjadi berpahala. Nah, ini kan disebabkan karena kata-kata. Contoh yang lain misalnya, ada seorang suami istri, gitu kan, dalam perjalanan membangun rumah tangganya, suatu ketika mengalami perbedaan yang sangat tajam, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara seorang suami dan istri. Dan kemudian beberapa kali terjadi, sampai akhirnya seorang suami mengucapkan kata-kata talak. "Sudah kalau begitu, mulai hari ini saya ceraikan engkau dan saya kembalikan engkau kepada kedua orang tuamu." Nah, itu. Ada ucapan kata-kata seperti itu. Maka seorang pasangan suami istri yang tadinya halal, ya bersentuhan, yang tadinya halal ketika berhubungan suami istri, dengan kata-kata talak dari seorang suami tadi, maka itu menjadi haram kembali. Haram disentuh, haram dipergaul. Kalau dilakukan berdosa. Itu juga hanya karena kata-kata. Gitu kan? Itu juga karena hanya kata-kata. Oleh karena itu, kata-kata di dalam ajaran agama kita itu memiliki implikasi hukum. Ya. Bahkan ya, persaksian seseorang yang diucapkan dengan lisannya akan menyebabkan seseorang itu kemudian dihukumi bersalah atau dihukumi tidak bersalah di pengadilan hukum, itu juga disebabkan karena kata-kata. Karena ucapan lisan yang diucapkan seseorang. Nah, karena dampaknya begitu luar biasa terhadap lisan itu, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita umat Islam agar selalu menjaga lisan dan berkata-kata dengan tutur kata yang benar. Maka hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, ya, surat Al-Ahzab itu surat yang ke 33 ya, ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqu," bertakwalah kamu sekalian, Allah kepada Allah, "wa qulu," dan ucapkanlah oleh kamu sekalian, qaulan sadidan, perkataan yang benar. Wa qulu qaulan sadidan, dan ucapkanlah oleh kamu sekalian perkataan yang benar. Ya, ini menunjukkan sebuah perintah dari Allah, bahwa kita diperintahkan orang yang beriman, yang diserukan orang yang beriman, bahwa kita orang yang beriman, orang yang beragama, diwajibkan untuk menjaga kata-kata. Karena kata-kata sekali lagi memiliki dampak hukum. Ya, yang tadi saya berikan contoh. Ya, bahkan dengan kata-kata juga seseorang yang digadang-gadang akan menjadi seorang pemimpin gagal meraih kepemimpinannya, kesuksesannya karena juga kata-kata, gitu kan? Karena sekali lagi bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seseorang itu adalah merupakan refleksi dari keimanannya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya sering kita dengar. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Gitu ya. Man kana yu'minu, barang siapa yang ingin dikatakan beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan juga hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia bertutur kata dengan tutur kata yang baik, khairan, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Nah, ini hadis ini menandaskan kepada kita bahwa ada korelasi yang kuat, ada hubungan yang kuat antara ucapan yang dilakukan, yang diucapkan oleh seseorang dengan keimanannya. Sampai Rasulullah sejajarkan antara iman dan tutur kata atau perkataan, ucapan. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, jika kamu ingin dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaklah kalian bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir? Gitu kan? Karena hari akhir itu adalah merupakan titik di mana seseorang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Gitu kan? Akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia ucapkannya. Akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang diambil dari keputusannya. Sehingga kemudian setiap ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan bukan hanya itu, kalau dalam ayat dijelaskan bukan hanya ucapan, bukan hanya keputusan yang diambil untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bahkan pendengaran, penglihatan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah menjelaskan, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absar dan juga penglihatan, wal fuada dan juga hati yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kata Allah, kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kata-kata sekali lagi memiliki implikasi hukum. Kemudian yang kedua, kata-kata juga akan berdampak kepada hasil, atau kata-kata juga akan mencipta. Kalau bahasa seorang trainer itu begitu, kata-kata itu akan mencipta, kata-kata itu akan menjadi sebuah doa bagi seseorang, ya, dengan apa yang dia ucapkan. Dulu ada seorang presiden Amerika, Bill Clinton namanya. Dia kalau melewati Gedung Putih, dia sering ngomong dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan, suatu saat saya akan masuk ke gedung itu dan akan menjadi orang pertama di situ. Itu kata-katanya Bill Clinton nih. Dan dia setiap kali lewat Gedung Putih, dia mengatakan begitu dalam hatinya. Dan itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat bahwa suatu saat dia akan masuk ke gedung itu dan menjadi pemimpin, menjadi orang pertama di situ. Dan betul, karir politiknya menunjukkan bahwa dia menjadi seorang gubernur di Arkansas dan kemudian berhasil, sukses, dan kemudian terpilih menjadi presiden pada periode berikutnya, gitu kan. Dan dia memasuki Gedung Putih. Nah, gitu kan. Jadi apa? Kata-kata itu mencipta. Kata-kata itu akan menjadi sebuah realitas kenyataan. Gitu kan. Kalau orang bijak mengatakan bahwa hari ini adalah merupakan kenyataan di masa yang lalu yang waktu dia ucapkan, dan yang angan-angan atau keinginan ucapan yang dilakukan oleh seseorang pada hari ini akan menjadi realitas di masa yang akan datang.
Nah, oleh karena itu sekali lagi kata-kata itu akan menjadi doa. Ya, kata-kata itu akan menjadi doa yang akan membangun persepsi dirinya sehingga kemudian dia berupaya untuk meraih apa yang dia ucapkan. Nah, karena sekali lagi ya kata-kata itu akan merubah keadaan. Ya, kata-kata itu akan menghasilkan apa yang menjadi harapannya. Seringkali saya sampaikan juga ya pada beberapa kesempatan di sini bahwa orang tua kita dulu, ya orang tua kita dulu, ketika anaknya sakit, ketika kita sakit misalnya, waktu itu dokter belum banyak, ya puskesmas juga mungkin masih belum ada, gitu kan? Ada seorang mantri yang ditugaskan di desa itu misalnya, itu menjadi luar biasa. Karena begitu banyak orang sementara tugas medisnya sedikit, banyak orang yang punya anak kemudian sakit, dibawanya itu bukan ke dokter gitu, dibawanya bukan ke rumah sakit, gitu kan? Di samping karena jauh, ya, dan juga karena biaya biasanya kan begitu. Tapi mereka datang ke kiai, datang ke seorang guru ngaji. Dia minta datang, minta air, minta didoakan. Nah, kemudian oleh kiai, oleh ustadz, gitu kan, diambilkan air putih, kemudian diucapkan, dikata-katakan atau didoakan bahasanya kan begitu. Didoakan, ya, dengan ayat-ayat Quran, dengan doa-doa dari Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya kemudian setelah didoakan, dikasihkan oleh kiai, ya ini silahkan diminumkan ya, separuhnya diusapkan ke badan. Dan kemudian alhamdulillah gitu kan, setelah minta doa, minta air dari seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru ngaji, akhirnya kemudian anaknya itu sembuh gitu kan. Nah, kata-kata akan mencipta, kata-kata akan menyebabkan seseorang meraih impiannya. Ya, yang tadinya anaknya sakit, keinginannya begitu kuat, sugestinya begitu kuat, ya, terhadap doa yang diucapkan oleh seorang kiai, akhirnya kemudian menyembuhkan. Nah, inilah pengaruh dari kata-kata. Nah, itu ya. Jadi kata-kata itu berimplikasi hukum, kata-kata itu mencipta. Ya. Bahkan saya sampaikan tadi ya bahwa yang menyebabkan seseorang itu sembuh dari sakitnya, ya kan, bukan airnya, bukan, tapi doanya itu, tapi kata-katanya itu, gitu kan. Jadi kalau seseorang berkeyakinan bahwa ketika sakit kemudian dia minum obat dan dengan minum obat itu jadi sembuh, itu kalau dalam bahasa orang tasawuf itu hukumnya syirik. Karena yang menyembuhkan itu bukan obat, yang menyembuhkan itu bukan dokter, gitu. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu, ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah keyakinan, keimanan, ya. Jadi sekali lagi bahwa ucapan seseorang itu ada korelasi yang kuat dengan keyakinan, dengan keimanan seseorang. Ya, orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah, sehingga dia kemudian meminta kepada Allah, sehingga bahasanya itu kun fayakun, gitu kan. Bahasanya itu seucap nyata. Nah, gitu. Kenapa? Karena kebersihan hatinya. Kebersihan hatinya, dia kemudian dia menyandarkan kepada Allah, kepada Zat yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, maka sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, itulah pengaruh kuat dari kata-kata. Bahkan yang ketiga, ya, pengaruh dari kata-kata itu sekali lagi tadi, ya, bahkan nanti di ayat ini juga nanti dijelaskan, ada seseorang yang meraih kesuksesannya karena kata-kata, dan sebaliknya ada orang yang gagal meraih keinginannya, cita-citanya juga karena kata-kata. Ya. Seorang calon kepala daerah gagal menjadi gubernur misalnya karena kata-kata, ya,
ucapannya kasar, omongannya menyakitkan, melukai banyak orang, gitu kan? Sehingga kemudian orang tidak simpati kepadanya, sehingga orang tidak suka dengan dirinya, sehingga gagal ya gara-gara menghina atau melecehkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 misalnya, kan begitu. Itu yang sempat heboh dulu kan gitu. Nah, itu. Tapi juga ada seorang yang kemudian dengan kata-katanya yang bijaksana, kata-katanya yang baik gitu kan, sehingga menyebabkan orang itu suka gitu kan, orangnya santun, orangnya tawadu gitu kan, ucapannya itu menyenangkan, menyejukkan, sehingga kemudian dia terpilih menjadi seorang gubernur misalnya. Nah, peristiwa pemilihan DKI kemarin kan begitu ya kan. Nah, ada yang gagal karena kata-kata, ada juga yang berhasil menjadi seorang gubernur juga karena kata-kata. Sehingga sekali lagi bahwa kesuksesan hidup seseorang itu salah satunya ditentukan dari kemampuan dia dalam berdialektika, kemampuan dia di dalam berkomunikasi ya. Karena sekali lagi bahwa 70% kesuksesan seseorang itu ditentukan dari bagaimana dia membangun ya, membangun komunikasi ya, bagaimana dia membangun interaksi sosial dengan lingkungan, dengan masyarakatnya ya, sehingga kemudian dia bisa meraih kesuksesannya ya. Jadi ada sebuah penelitian ya, itu saya pernah baca bukunya. Penelitian itu menunjukkan bahwa 70% dari kesuksesan seorang itu ditentukan dari bagaimana dia berinteraksi sosial, bagaimana dia membangun komunikasi dengan orang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi kata-kata itu mencipta, kata-kata itu akan menjadi faktor penyebab kesuksesan hidup seseorang. Maka sekali lagi wajar kalau kemudian Allah benar-benar ya memberikan kepada kita ya patokan atau memberikan kepada kita ya agar kita selalu menjaga kata-kata. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah oleh kamu sekalian dengan ucapan yang benar, dengan perkataan yang benar. Qaulan sadida. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata yang benar ya, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat yang ke-71 ya dari surat Al-Ahzab ya, kelanjutan dari ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuslih lakum a'malakum. Jadi hikmah dari seseorang yang menyampaikan tutur kata yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita, akan memperbaiki perbuatan kita. Ya, akan memperbaiki perbuatan kita. Yuslih lakum a'malakum. Ini hikmah yang pertama. Yuslih, maka dia Allah akan memperbaiki lakum bagi kamu sekalian a'malakum, perbuatan kamu sekalian. Ya. Jadi kadang-kadang orang bisa terjadi proses perubahan di dalam dirinya karena dia sering mengatakan sesuatu kepada orang lain. Ya. Seorang dai, seorang penceramah sering memberikan nasihat. Ya. Maka ketika sering memberikan nasihat, akhirnya terjadi sebuah proses kontemplasi di dalam dirinya, perenungan dalam dirinya, ya, untuk dia selalu menjaga kata-katanya. Khawatir kalau misalnya perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, ya kan, akan ditegur dengan ayat Allah, kan begitu kan? Dalam surat As-Saff dijelaskan kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun, kan gitu kan? Kabura maqtan indallahi, ya, kemurkaan Allah yang besar kepada orang yang mengucapkan sesuatu tapi dia tidak melaksanakan.
Antaqulu ma la taf'alun. Mereka mengucapkan sesuatu tapi tidak dia lakukan, gitu kan. Misalnya nyuruh orang untuk rajin ke masjid, tapi dianya nggak ke masjid, misalnya begitu. Orang memberikan nasihat ini dan itu, kemudian dia tapi ucapannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, maka itu akan menjadi sebuah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang sering memberikan nasihat, dia akan memperbaiki dirinya. Jadi Allah akan memperbaiki dirinya dengan kuat, ya, dengan tekad yang kuat. Karena apa? Karena dia sering mengucapkan kata-kata yang baik, gitu kan. Masa sih saya sering ngasih nasihat begini dan begitu, kok saya tidak melakukan, atau saya malah melakukan sesuatu yang dilarang sesuai dengan apa yang saya berikan nasihat misalnya. Nah, ini menunjukkan adalah bahwa sekali lagi dengan ya kata-kata, ya dengan kata-kata maka kita akan melakukan sebuah perbaikan. Bahkan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ada lupa nih, walaupun sudah lewat 3 mingguan misalnya, ucapan kata-kata seseorang itu juga berimplikasi hukum tadi. Salah satu contoh misalnya, setiap kali tanggal 25 Desember, ya kan, kadang-kadang orang mengatakan apa? Dengan mudahnya dia mengatakan ucapan selamat Natal, ya kan, kepada saudaranya yang beragama Nasrani maupun Katolik. Ya, Nasrani ya, baik Katolik maupun Protestan. Ya, dengan anggapan bahwa apa? Ini kan cuma ngomong doang. Ini kan cuma kata-kata doang. Dulu waktu kita Hari Raya Idul Fitri, dia juga mengucapkan Hari Raya Idul Fitri kok, selamat Hari Raya Idul Fitri, gitu kan. Nah, sekarang giliran Natalan, wajar dong kalau saya balas Dudi, gitu kan, dengan mengucapkan ucapan selamat Natal. Kan begitu ya. Nah, padahal tidak semua kata-kata itu boleh, gitu, karena sekali lagi kata-kata itu berimplikasi hukum, gitu kan. Karena kalau ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri itu nggak ada hubungannya, korelasi dengan keimanan, nggak ada hubungannya, gitu kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Apa yang kita pahami tentang Idul Fitri? Nggak ada hubungannya dengan keimanan. Idul itu, Id itu artinya apa? Kembali. Al-Fitr itu sarapan pagi, Pak. Iya. Ya. Al-Fitr itu artinya sarapan pagi. Jadi kalau Idul Fitri artinya kembali, boleh sarapan pagi. Jadi ketika seseorang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan hari di mana dibolehkan kembali sarapan pagi. Ada hubungannya nggak dengan keimanan? Nggak berimplikasi hukum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Id artinya kembali. Al-Adha, Adha artinya apa? Hah? Adha itu artinya hari disembelihnya hewan kurban. Udhiyah itu artinya berkurban. Ya. Adha artinya disembelihnya hewan kurban, hari raya besar, gitu kan. Jadi selamat ya disembelihnya hewan kurban, gitu. Jadi kan hubungannya dengan keimanan, gitu kan. Maka mereka enteng saja ucapan itu, gitu kan. Coba kalau misalnya dia bahwa itu hanya sekedar kata-kata, kamu jangan ucapinnya selamat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Coba kamu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kira-kira mau nggak dia? Nggak akan mau, ya kan? Karena dia tahu konsekuensi hukum di balik kata-kata itu. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, artinya apa? Ya, pengakuan, ya kan? Pengakuan, persaksian, sumpah seseorang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kan gitu, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Nah, ucapan syahadat tadi itu berimplikasi hukum. Makanya orang Nasrani nggak akan mau kalau ucapin syahadat. Karena dia tahu bahwa kalau orang mengucapkan itu artinya dia masuk Islam. Toh itu kan kata-kata juga. Ya kan? Bahkan orang-orang Quraisy, Abu Lahab, ya kan? Abu Jahal gitu kan. Dia tidak mau mengucapkan syahadat karena dia tahu konsekuensi di balik kata-kata itu. Kan begitu. Tapi coba kita lihat misalnya, ketika seseorang mengucapkan Selamat Natal, gitu kan? Apa konsekuensi hukum di balik itu? Natal itu kan artinya apa? Hari lahir, kelahiran, ya kan? Hari lahir siapa yang dimaksud itu? Hari lahir Yesus Kristus. Yang dalam pandangan mereka Yesus Kristus atau Isa ibnu Maryam itu adalah sebagai Tuhan. Kan begitu. Sebagai anak Tuhan. Ya, dalam satu keterangan dalam kitab mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam keterangan yang lain anak Tuhan. Kenapa? Karena dalam konsep mereka ya bahwa Yesus Kristus itu adalah salah satu dari 3 oknum Tuhan. Karena dalam konsep mereka ada konsep Trinitas. Ya kan? Tuhannya 1 tapi 3 tapi 1. Ya kan gitu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Bunda Maria, kemudian yang ketiga Tuhan Yesus. Kan begitu. Nah, sementara dalam pandangan kita namanya Tuhan itu harus satu. Konsep ketuhanan, konsep teologi dalam ajaran agama kita ya, itu terangkum dalam surat Al-Ikhlas, kan begitu ya. Qul, katakanlah. Huwa dia Allahu, qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Gitu kan? Jadi Tuhan itu hanya satu, gitu kan? Nggak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Karena Tuhan itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas, ya kan? Kalau misalnya ada orang yang punya atau ada sesuatu yang menyamai kemampuan dari Tuhan, berarti itu bukan Tuhan berarti. Karena Tuhan itu harus di atas segala-galanya. Ya, laisa kamitslihi syai'un, kan gitu. Bahkan dalam ayat berikutnya kan, ayat yang dalam surat Al-Ikhlas itu kan lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, dalam konsep teori kita jelas. Gitu kan. Sementara dalam agama mereka diyakini bahwa tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Yesus Kristus yang dia adalah merupakan Tuhan bagi agama mereka. Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran tuh surat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan laqad kafaro, gitu kan, laqad kafaro alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Udah jelas sekali kata-katanya dengan jelas, tidak membutuhkan penafsiran yang jelimet. Laqad, sungguh benar-benar, kan begitu ya. Harfu taukidnya sampai 2 itu, lam dan qad. Laqad, sungguh benar-benar, kafaro, telah kafir. Begitu. Kafaro di sini artinya telah kafir. Ini sebuah apa namanya? Sebuah kata-kata yang tidak perlu penafsiran, gitu ya. Sangat jelas. Laqad kafaro, sungguh benar-benar telah kafir alladzina, yaitu orang-orang qalu yang mengatakan. Yang mengatakan, sekali kata-kata ini kan. Qalu yang mengatakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa dia Allah al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih ibnu Maryam. Jadi orang yang meyakini ya bahwa ada Tuhan lain ya selain Allah, yang dimaksud di sini adalah Al-Masih ibnu Maryam, maka jelas kata-katanya laqad kafaro, sungguh benar-benar telah kafir. Jadi kalau tanggal 25 diyakini oleh agama mereka bahwa itu adalah hari kelahirannya Tuhan, kan begitu, maka jelas laqad kafaro, telah kafir, kan begitu. Terlepas dari apakah benar tanggal 25 Desember itu sebagai hari lahirnya itu, yang jelas itu diyakini sebagai hari lahirnya anak Tuhan,
yang bernama Al-Masih Ibnu Maryam. Kan begitu ya. Ya bahkan dalam surat Al-Maidah juga ayat 73 kata-kata yang bersama. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 73. Kata-katanya bersama. Laqad kafaro, sungguh benar-benar telah kafir. Alladzina, yaitu orang-orang yang qalu mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah salisu salasah. Apa salisu salasah? Trinitas. Ya. Trinitas itu artinya apa? Konsep ketuhanan, konsep teologi dalam agama Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhannya itu satu tapi tiga tapi satu. Nah, itu namanya teori Trinitas. Jadi teori Trinitas itu jelas digambarkan dalam Al-Quran. Gitu kan. Penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid itu sudah ada dari sejak dulu. Makanya kemudian diutus ya seorang nabi yang akan meluruskan tentang ketauhidan, tentang penyimpangan yang terjadi ya pada agama samawi, yakni agama Nasrani. Ini dalam pandangan kita ya sebagai seorang muslim. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya kata-kata itu sangat berkaitan erat dengan keimanan seseorang, berkaitan erat dengan akidah seseorang. Nah, begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya dengan kata-kata yang diucapkan akan mengubah kondisi keadaan seseorang. Makanya kata Allah di sini jelaskan kembali kepada surat Al-Ahzab ya bahwa yuslih lakum a'malakum. Ya, bahwa perkataan seseorang yang baik itu, yang benar yang diucapkan itu akan berubah keadaan kita. Ya, seseorang akan menjadi kafir ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Ketika dia mengakui ada Tuhan, berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, maka jadi kafir. Kan berarti merubah keadaan. Yang tadinya muslim jadi kafir. Ya, ketika seseorang bersahadat, maka mengubah keadaan ya seseorang yang tadinya non muslim menjadi muslim. Itu dengan kata-kata yuslih lakum a'malakum, akan membuat keadaan berubah ya, akan memperbaiki keadaan kalau kita perkataannya benar begitu ya. Bahkan sekali lagi orang yang selalu di dalam berinteraksi sosial dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut, yang tawadu, akan menyebabkan seseorang itu menjadi suka kepada dirinya, menjadi daya magnet, senang berinteraksi dengan kita. Dan ini yang kemudian nanti pada ujungnya akan menunjang kesuksesan kita. Ya coba saja kalau orang kata-katanya sombong misalnya kan, kata-katanya kasar, kata-katanya kadang-kadang celetukannya itu suka apa namanya? Suka membuat orang tersinggung, ya kan? Melukai hati. Orang nggak akan senang bergaul dengan dia. Gitu kan? Orang akan cenderung untuk menghindari berinteraksi dengan orang itu, ya kan? Bahkan pada ujungnya nanti kalau misalnya dia jadi calon nggak mau dipilih kan gitu, karena kata-kata tadi yuslih lakum a'malakum ya, jadi akan memperbaiki keadaan. Nah, itu. Bukan hanya itu, kemudian yang kedua yang akan didapatkan hikmah dari kata-kata yang benar dalam ayat ke-71 dari surat Al-Ahzab itu. Ya, setelah yuslih lakum a'malakum, Allah memperbaiki perbuatan kita, Allah memperbaiki keadaan kita, gitu kan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, gitu kan? Dan Dia Allah akan mengampuni bagi kamu sekalian dosa-dosa kalian. Dengan kata-kata. Bukankah ucapan istighfar itu adalah bentuk pengakuan kita dan permohonan kita kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan? Ya kan? Itu juga dengan kata-kata. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan ucapan istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata-kata, ucapan. Gitu kan? Bahkan bukan hanya istighfar yang sudah jelas-jelas adalah bentuk pengakuan dan juga permohonan kita kepada Allah atas dosa-dosa kita. Semua
perbuatan, semua ucapan-ucapan yang lain yang mengandung positif itu akan menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Kita baca Quran, kata-kata, ucapan, ya kan? Kita baca Al-Quran, ya, itu juga akan menyebabkan seseorang mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Karena perbuatan kebaikan yang kita lakukan, ya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, itu akan berimplikasi kepada pahala. Dan pahala itu pada akhirnya akan menjadi penyeimbang terhadap dosa, menjadi kafarat terhadap dosa. Makanya Allah dalam ayatnya menjelaskan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kan begitu. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, menghilangkan, menghapus as-sayyi'at. Apa itu as-sayyi'at? Kejelekan, kesalahan, dosa. Jadi kesalahan, dosa, perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang akan diampuni, dihapus, dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Oleh al-hasanat, oleh kebaikan-kebaikan. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan itu, ya, akan menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, keburukan-keburukan. Jadi semua kebaikan, apa saja, termasuk kata-kata kita, ya kan? Termasuk kata-kata kita. Jadi jangan menganggap remeh nasihat, ya. Nasihat seseorang kepada orang lain yang kemudian itu akan merubah mindset seseorang sehingga akan merubah, gitu kan? Yang tadinya pesimis menjadi optimis, yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, gitu kan? Yang tadinya dia perbuatannya tidak baik, kemudian dia dengan nasihatnya menjadi bertaubat sehingga menjadi jalan hidayah bagi dirinya. Itu adalah pahala yang besar. Berkat dakwah kita, berkat nasihat kita, seseorang kemudian mendapatkan hidayah, itu luar biasa. Ya, bahkan dalam hadis dijelaskan, khairum minad dunya wa ma fiha, gitu kan? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu berkat kata-kata, berkat nasihat, gitu kan? Sehingga kalau nasihat kita menjadi jalan hidayah, menjadi faktor penyebab seseorang mendapatkan hidayah, kita mendapatkan kebaikan bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Kan luar biasa itu. Jadi setiap kebaikan apapun yang diucapkan oleh kita itu menjadi faktor penyebab, ya, kafarat dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat dan patuh kepada rasulnya, salah satunya adalah dengan mengamalkan ayat ini, ya, yaitu dengan tutur kata yang baik, selalu mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, gitu kan. Kemudian di ujung ayatnya, faqad faza fauzan azimah. Faqad, maka sungguh, faza, faqad faza, maka sungguh dia akan meraih kemenangan, meraih kesuksesan, fauzan azimah, dengan kemenangan yang besar. Artinya apa? Kata-kata akan menjadi faktor penyebab kesuksesan seseorang. Nah, jadi ada korelasi yang tadi saya sampaikan, ya kan? Tadi dengan kata-kata orang jadi sukses, dengan kata-kata orang jadi senang berinteraksi, senang bergaul, senang bermuamalah, gitu kan? Muamalah. Apalagi orang yang bergerak dalam dunia bisnis, oh, kata-kata itu sangat dipegang betul, gitu kan? Kalau seorang sudah tidak tepat janji misalnya, wah, itu nggak akan bisa dijadikan sebagai partner dalam bisnis, ya, tidak menjadi partner dalam bisnis. Ya, ketika sudah kesepakatan, kemudian kesepakatan itu misalnya dilanggar, udah nggak akan langgeng usahanya, kan itu. Apalagi orang yang suka berbohong, tidak menepati janji, udah. Maka sekali lagi, kata-kata, ucapan seseorang itu menjadi salah satu faktor penyebab kesuksesan seseorang. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kata-kata sekali lagi dalam ajaran Islam memiliki implikasi hukum. Ada 3 yang akan kita dapatkan ketika
seseorang selalu berkata dengan perkataan yang benar, selalu berkata dengan tutur kata yang baik. Ya, sekali lagi kajian kita dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kamu sekalian perkataan yang benar. Karena perkataan yang benar akan berimplikasi atau akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki keadaan kita, kondisi kita, ya kan? Akan memperbaiki kehidupan kita. Gitu kan. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan menyebabkan Allah memberikan ampunan. Perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang mengandung unsur kebaikan, itu menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia akan meraih kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Maka perkataan yang baik, perkataan yang benar itu akan menjadi faktor penyebab seseorang meraih kesuksesan di dalam kehidupannya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan silahkan kalau ada. Sudah masuk syuruk belum? Jam berapa syuruknya? Nah? Iya. Kalau itu kan peran ya. Itu kan peran. Semua orang sudah memahami, tahu bahwa itu adalah peran adegan, ya kan? Peran adegan yang itu kembali kepada innamal a'malu binniyat. Nah, kalau itu ya. Karena itu kan jelas-jelas itu menggambarkan, memberikan contoh kepada masyarakat tentang gambaran tentang kehidupan yang akan ingin tampilkan supaya dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain. Kalau itu tidak pernah berimplikasi hukum. Ya. Bahkan saya lupa ini, ketika misalnya tadi seseorang mengucapkan selamat Natal tadi ya, ada orang yang mengusad, kok itu ada kiai yang boleh kok katanya, ya kan, mengucapkan selamat Natal. Bahkan ada seorang Habib yang mengucapkan selamat Natal, tapi Habibnya rambutnya kribo gitu, lagi viral ya, mengucapkan selamat Natal. Ya nggak apa-apa, silakan aja, gitu kan. Tapi ya resikonya ditanggung sendiri nanti kan. Karena ukuran kebenaran dalam ajaran agama kita itu bukan tokoh, bukan figur. Gitu kan, misalnya karena seseorang itu jadi figur, menjadi habib atau seorang habib misalnya, atau seorang apapun, presiden ya, atau seorang ulama sekalipun, gitu kan, itu bukan tolok ukur kebenaran menurut Islam. Karena kebenaran Islam itu bukan ditentukan oleh figur, bukan ditentukan oleh seseorang. Tapi ukuran kebenaran kita sebagai seorang muslim adalah sumber ajaran agama kita, Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Makanya dalam ayatnya kan al-haqqu min rabbika, kan begitu. Al-haqqu, kebenaran itu, min, dari rabbika, Tuhanmu. Jadi kebenaran itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Sunnah juga sama, hakikatnya adalah dari Allah. Ya, ada jaminan dari Allah bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu atas bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa wahyu yuha. Ya. Bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya. Tapi bahwa segala yang diucapkan, segala yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah atas bimbingan wahyu. Oleh karena itu sumber kebenaran kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi yang silahkan aja mau kiai kek, mau ajengan kek, mau habib kek, mau siapapun, ketika dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, bisa benar bisa salah. Benar ketika tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, gitu kan? Maka salah ketika bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Karena kebenaran dalam ajaran Islam tidak ditentukan oleh figur, tapi ditentukan oleh sumber ajaran agama. Kalau ajaran agama sudah jelas mengatakan misalnya laqad kafaro, sungguh benar-benar telah kafir, sudah kafir. Kan Quran yang ngomong bukan saya mah hanya menyampaikan saja, kan begitu. Silakan, konsekuensinya ditanggung sendiri, kan begitu. Begitu juga dengan ucapan yang dilakukan dalam adegan film misalnya kan. Kalau adegan film sudah tahu, orang sudah mafhum bahwa itu kan film. Semua orang sudah paham, yaitu kan mahfum mukhalafahnya sudah jelas. Ya, bahwa kalau film itu ya kan sebuah adegan yang dibuat oleh seorang produser terhadap skenario, kan begitu, yang dalam rangka untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, gitu kan, bahwa itu bukan yang sebenarnya. Kalau itu kan sudah mafhum, gitu kan. Kalau ini kan dengan kesadarannya, seseorang dengan kesadarannya mengatakan ijab dan qabul, seseorang dengan kesadarannya mengucapkan selamat Natal, dan dia sudah tahu bahwa tanggal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, gitu kan, diyakini sebagai kelahiran Yesus Kristus. Nah, kalau itu kan sudah benar-benar dari ucapan lisannya, gitu kan, dari dalam hatinya. Berbeda dengan adegan film tadi. Kalau itu kan adalah skenario yang dibuat oleh seseorang untuk supaya ada sebuah alur cerita yang akan menjadi gambaran, ya, bagi seseorang atau bagi masyarakat untuk bisa diambil pelajaran. Nih, film kayak gini itu nanti seperti ini loh, gitu kan, kan begitu kira-kira. Ya, jadi kalau itu sudah jelas. Kalau itu kan bukan sesuatu yang benar dari keyakinannya, bukan ucapan yang bersumber dari yang sebenarnya, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ini ada pernyataan dari Hidayat hukumnya. Artinya ini sebagai langkah terkait kata beliau. Jadi intinya kalau juga yang namanya mau kabarkan tidak kabulan sempurna, kenapa tidak akan berpesan kata beliau. Jadi kalau tingkat itu saya ini jangan dalam film itu boleh kayak 20 orang yang dikasih benarnya. Karena kita diberi bisa menjadi tadi yang haram jadi halal, gitu. Walaupun memang sudah jelas itu adegan, tapi kalau sempurna itu bisa dampak itu begitu. Jadi intinya seorang produser ini jangan di sempurna, gitu. Oh, langsung di-cut gitu ya. Kesannya ini enggak. Jadi jangan sampai seperti tadi ada tugas begitu. Itu kata beliau kalau pakai dengan film itu terus tolong jangan disempurnakan kayaknya, karena akan berdampak kepada tadi itu yang tanggal itu hati-hati dia udah kepada produser tolong jangan main-main masalah hukum ini, gitu. Karena tadi khawatir tadi dikasih hukum. Jadi jangan itu bagus. Jadi ada adegan yang di-cut gitu ya, misalnya saya terima nikah dan kawinnya, terus ada ada tayangan lain, terus kemudian yang lingkungannya mengatakan sah gitu ya, kira-kira begitu. Jangan sampai kata-katanya sempurna. Betul juga, bagus. Terima kasih Ustaz masukannya. Iya, khawatir nanti benar gitu istri orang. Tapi juga kan kalau misalnya yang kebetulan yang melakukan ijab qabulnya itu misalnya sudah jadi istri orang, ya tetap nggak sah juga. Walaupun sempurna saat ucapannya walaupun sempurna, kalau dia jadi masih statusnya jadi istri orang, ya status nikahnya nggak sah tetap, ya kan, karena syaratnya kan kalau seorang, kecuali kalau laki-lakinya ya, laki-laki sudah punya istri misalnya, kebetulan yang diijabkannya itu misalnya masih gadis, nah itu bisa sah itu. Iya kan, masih bisa sah kan kalau laki-laki. Tapi kalau misalnya seorang wanitanya itu misalnya dia sudah punya suami, ya dalam adegan film misalnya melakukan ijab qabul, tetap nggak sah nikahnya walaupun ucapannya sempurna,
Ya, maka lihat kondisinya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kehati-hatian di dalam menjaga lisan itu sangat penting. Termasuk tadi ya, berarti itu masukan dari Ustaz Adi Hidayat bahwa seorang produser pun harusnya paham, harus memahami bahwa kata-katanya itu akan berimplikasi hukum. Gitu ya. Wallahu a'lam. Syukran. Jazakallahu Ustaz. Ada lagi, silakan. Ada jelimet berbicara undang-undang ini. Kita bermaksud memberikan nasihat kata-kata itu. Itu menurut penafsiran penguasa itu pencemaran nama baik. Betul. Itu bahasa tulisan berarti kan? Itu bahasa tulisan. Iya. Ada teknologi video. Betul. Kemudian ya itu tadi berimplikasi hukum juga kan? Orang menyebarkan ujaran kebencian, orang menyebarkan adegan yang mengandung unsur pornografi gitu kan. Ketika ada yang melaporkan kemudian menjadi kasus hukum, dia akan terkena dampak hukum gitu kan. Ada seorang ustadz atau seorang kiai menyampaikan nasihat-nasihatnya dengan kritikan tajam dan seterusnya gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang suka gitu kan, dilaporkan, akhirnya terjadi kasus hukum. Ada banyak ya contoh saja HRS misalnya kan, itu kan kritikannya tegas gitu kan, ya itu kembali kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika semuanya itu dipolitikkan, ya itu akhirnya gitu kan. Akhirnya berdampak hukum ya. Bahkan sekarang ini akhir-akhir ini lebih lagi rame lagi ya. Setelah Habib Rizik sekarang ada Habib Bahar ya, bin Smith HBS. Ya, ada HRS, ada HBS. Nah, gitu kan. Itu kan sebenarnya nasihat juga gitu kan. Cuma karena mungkin ya ada unsur yang kata-kata yang mungkin tidak tepat gitu kan. Akhirnya berhubungan dengan hukum. Kan gitu. Ya, terlepas dari bahwa yang dikatakannya benar atau salah kan begitu. Saya yakin sih benar, maksudnya tujuannya juga benar gitu kan. Cuma itu tadi tidak semua orang suka kan. Oleh karena itu ya pandai-pandailah kita dalam kondisi zaman yang sekarang ini sulit untuk leluasa kita ini ya. Nah, ini baru seperti ini ya. Di zaman Rasulullah itu wah luar biasa ya kan. Sampai harus hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari hegemoni dari sebuah kekuasaan yang membelenggu kehidupan beragama. Nah, maka harus hijrah gitu kan. Nah, kita juga sama nih harus hijrah ini kan. Bukan hijrah kita hijrah makani, bukan hijrah tempat. Ya, berbondong-bondong orang Puri pindah ke Malaysia misalnya, nggak usah. Tapi hijrahnya adalah hijrah maknawiyah, ya, hijrah pemikiran, hijrah konsep hidup gitu kan. Nah, harus benar-benar bagaimana kita menciptakan suatu kondisi di mana negara ini dipimpin oleh orang-orang yang berpihak kepada kebaikan. Kira-kira begitu. Karena yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar. Kan begitu ya. Ketika politik yang menjadi panglima, nah, bukan undang-undang, bukan hukum yang menjadi panglima. Nah, itu. Kalau politik yang jadi panglima, ya itu. Akhirnya, makanya disinilah pentingnya kita menguasai perpolitikan, menguasai kita masuk dalam dunia politik. Bukan semuanya kita harus terjun jadi politikus, bukan, gitu kan? Silahkan biarkan saja orang-orang yang bergerak, orang yang punya kemampuan dalam bidang perpolitikan, silahkan. Gitu. Kita mendukung ya orang-orang yang kita anggap bahwa dia benar membawa kebaikan, dia membawa suara rakyat lah ibaratnya kan begitu. Bahasanya kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Beda. Kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama sifat-sifat yang melekat pada diri Rasulullah, pada Allah SWT, zat Allah. Ar-Rahman, sifat maha sayangnya Allah kepada umat, pada seluruh makhluknya.
Itu kan sifat Allah. Ya kan, asma dan sifat itu kan. Nama yang kemudian menunjukkan sifat. Gitu kan? Nama menunjukkan sifat. Berarti oknumnya siapa? Zatnya itu siapa? Allah. Ya kan? Siapa yang Ar-Rahman itu? Allah. Sifat. Kalau ini kan ada orangnya, oknumnya beda. Ya kan? Ada Tuhan Bapa, oknumnya beda. Tuhan Anak, oknumnya beda. Ada orangnya, ada zatnya kan gitu. Bukan ya kalau pandangan kita Yesus Kristus itu kan atau Isa Al-Masih itu kan orang kan, gitu kan. Nabi ya dalam pandangan kita Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Bunda Maria misalnya. Kan ada orangnya berbeda. Nah, sementara kalau Asmaul Husna itu sifat. Nama yang menunjukkan sifat di dalam dirinya. Seperti kayak Bapak misalnya. Misalnya orangnya pemalu, sehingga kemudian dipanggilnya hai si pemalu misalnya, gitu kan. Nah itu kan orangnya sama, hanya sifatnya saja. Ini pemalu, ini pemberani, gitu kan. Ini kasih sayang, gitu kan. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama yang melekat sifat di dalam dirinya. Al-Adl misalnya. Allah itu Maha Adil, ya Allah, oknumnya Allah, gitu kan. Maksudnya zatnya itu Allah. Gitu kan, misalnya Al-Wahid yang satu, ya Allah yang satu jelas. Nah itu jadi itu mereka dalam memahami Asmaul Husnanya yang nggak benar, gitu kan. Nama-nama Allah yang 99 itu adalah nama yang menunjukkan sifat di dalam dirinya. Oknumnya satu. Beda dengan Trinitas. Kalau Trinitas itu kan oknumnya ada 3, gitu kan jelas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus, kan begitu. Nah, itu. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini ya menjadi pemahaman bagi kita, dan juga mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam sehari-hari dalam kehidupan kita, bahwa sekali lagi perkataan itu sangat penting ya, sehingga kita harus jaga, sehingga apa yang kita ucapkan harus qaulan sadidah, perkataan yang benar ya. Mudah-mudahan Allah menghiasi akhlak kita dengan sifat mahmudah, diantaranya dengan perkataan yang benar ini ya, sehingga kita bisa punya pakem ya, punya prinsip di dalam bersikap ya, karena ini akan terus berulang kan. Setiap tanggal 20 Desember selalu akan berulang nih setiap tahun. Nah, jangan sampai kita, keluarga kita, anak kita, sahabat kita, saudara kita ya kemudian berdampak hukum karena melakukan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la ya'sha, wa min du'a'i la yusma', wa min 'ilmin la yanfa', wa min nafsin la tasba', wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian walafumikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.